Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أحبتي الطلبة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk mendengarkan kajian yang berkaitan tentang puasa Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan bangkitnya kita dari majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa beriltizam di atas sunnahnya. Ahibati at-talabah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada sore hari ini menjelang kita iftar puasa Asyura, kita akan membahas sedikit tentang kenapa sih kita disunnahkan untuk berpuasa Asyura ini. Ya, apa alasannya? Apa sebabnya kita disunnahkan untuk puasa Asyura? Ahibati at-talabah, azzani Allahu wa iyyakum. Maka yang perlu kita bahas adalah sejarah puasa Asyura. Ya, temanya adalah sejarah puasa Asyura. Asyura adalah hari ke-10 pada bulan apa? Muharram. Ya, Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Ya. Dia adalah hari yang sangat mulia. Dia adalah hari yang sangat mulia, menyimpan banyak sejarah yang mendalam yang tidak bisa dilupakan. Ya. Jadi hari Asyura adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Ini adalah hari yang mulia dan menyimpan sejarah yang mendalam yang tidak bisa kita lupakan. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan datang ke kota Madinah, fara al-yahud tasumu yaum Asyura. Maka Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, mereka puasa pada hari Asyura. Mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Faqal, maka Nabi SAW bertanya, "Ma hadza? Ibadah apa ini? Mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Mengapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini?" Qalu, maka orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. Ya. Ini adalah hari yang baik. Mengapa disebut dengan hari yang baik? Mereka mengatakan, "Najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwwihim." Di mana di hari ini, pada tanggal 10 Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya dari Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Yaitu siapa musuh mereka? Fir'aun. Fasamahu. Ya. Maka Nabi Musa pun puasa ketika itu. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Maka Nabi mengatakan, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Ya, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Ya. Maka Nabi SAW pun
berpuasa ya pada tanggal 10 Muharram tersebut, wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan para sahabat dan juga kaum muslimin ketika itu untuk berpuasa. Dan riwayat yang lain disebutkan fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Maka kami pun berpuasa dalam rangka mengagungkan, dalam rangka memuliakan Nabiullah Musa alaihi salam ya. Jadi ini adalah alasan mengapa disunnahkan untuk kita melaksanakan puasa Asyura. Jadi apa alasannya? Dalam bentuk kita memuliakan ya, bentuk kita bahagia yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Ahibbati fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan puasa Asyura mengalami 4 fase atau 4 tahapan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan puasa Asyura melalui 4 tahapan. Ya, atau 4 fase. Tadi kita sudah tahu sejarahnya, ya. Kenapa orang-orang Yahudi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura. Ini dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ya, maka ini adalah alasan kenapa kita berpuasa. Kemudian Nabi dalam melaksanakan puasa Asyura mengalami 4 fase atau 4 tahapan. Yang pertama, tahap yang pertama, beliau berpuasa di Mekah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fase yang pertama, ya, beliau berpuasa ya, pada zaman jahiliyah pada tanggal 10 Muharram ini atau pada hari Asyura. Ya. Beliau alaihi salatu wassalam berpuasa akan tetapi tidak memerintahkan manusia ketika itu untuk berpuasa. Ya. Jadi sebenarnya puasa Asyura ini di zaman jahiliyah sudah terkenal. Sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana Asyura yusamu qabla Ramadan." Bahwasanya Asyura ini, ya, Nabi SAW puasa pada hari Asyura ini sebelum diwajibkan yang puasa Ramadan. Atau dalam kata lain, puasa Asyura ini hukumnya wajib. Ya. Bagi Nabi SAW sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum ada perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan, maka tatkala puasa di bulan Ramadan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana man syaa'a shama wa man syaa'a aftar. Maka puasa Asyura tidak diwajibkan lagi. Barang siapa yang ingin puasa, maka silakan untuk puasa. Barang siapa yang tidak berpuasa, maka tidak mengapa. Ini yang pertama. Jadi intinya puasa Asyura ini sudah dikenal di zaman jahiliyah. Nabi SAW telah melaksanakan puasa Asyura ini. Akan tetapi beliau SAW tidak memerintahkan para sahabat ya, untuk berpuasa. Tapi kemudian yang kedua, pasal yang kedua, itu tatkala beliau datang ke kota Madinah. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam datang ke kota Madinah dan mengetahui bahwasannya orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura, maka beliau juga berpuasa dan memerintahkan manusia agar berpuasa. Tahap kedua, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa, maka Nabi SAW pun berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pula. Maka ketika itu hukumnya apa? Wajib. Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan atau wajib hukumnya melaksanakan puasa Asyura ini. Karena belum ada kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini adalah tahap yang kedua. Yang pertama Nabi saja, yang kedua Nabi memerintahkan para sahabatnya. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang tadi kita bahas. Qadima Rasulullah SAW
al-Madinah, tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, tara al-Yahud tasumu yawma Asyura. Maka Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Faqala ma hadza? Maka Nabi bertanya, puasa apa ini? Ya, mengapa kalian berpuasa? Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwwihim. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam beserta Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu. Ya. Maka Nabiullah Musa alaihi salam berpuasa. Ya. Faqala ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan manusia, memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura. Ketika itu hukumnya apa? Wajib. Nah, ahsan. Wa fi riwayatin fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya. Fanahnu nasumuhu. Maka kami pun berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Wa fi riwayatin ukhra fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Ya. Dalam riwayat yang lain, kami berpuasa dalam bentuk kami ta'zim, yaitu mengagungkan hari tersebut. Ya. Bahkan Nabi SAW menegaskan perintahnya dan sangat menganjurkan sekali untuk melaksanakan puasa Asyura ini. Ya. Sampai-sampai para sahabat dalam riwayatnya mereka melatih anak-anak mereka untuk melaksanakan puasa Asyura. Dan alhamdulillah santri-santri pesantren Tahfiz Sabilul Quran melaksanakan puasa Asyura. Ya, barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum semua dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita setahun yang lalu. Tapi kemudian yang ketiga, ahibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, fase yang ketiga yaitu setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan. Ya, tahap yang ketiga, setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan. Beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Ya. Dan juga tidak melarangnya. Ya, tidak memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura dan tidak melarangnya. Dan membiarkan perkaranya menjadi sunnah. Dan membiarkan perkaranya menjadi sunnah. Ya. Ini tahapan yang ketiga. Ketika telah diwajibkannya puasa Ramadan 1 bulan penuh, ya, maka Nabi SAW tidak menekankan puasa Asyura ini lagi, tidak mewajibkan puasa Asyura, maksudnya seperti itu. Dan juga tidak melarangnya. Dan menjadikan puasa Asyura ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, kanu Asyura yusamu qabla Ramadan. Bahwasanya Asyura itu wajib sebelum diperintahkannya puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan kana man syaa'a shama wa man syaa'a aftar. Maka tatkala diwajibkan puasa Ramadan, maka Nabi SAW, ya, barang siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa. Yang tidak berpuasa juga tidak mengapa. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kana yauma Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Bahwasanya hari Asyura ini orang-orang jahiliyah mereka berpuasa. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu fil jahiliyah, dan Nabi SAW berpuasa ketika di zaman jahiliyah. Falamma qadima al-Madinah shamahu. Maka Nabi SAW tatkala datang kota Madinah, beliau berpuasa. Wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan, maka tatkala diwajibkan puasa Ramadan, taraka yauma Asyura. Maka Nabi SAW meninggalkan kewajiban puasa apa? Asyura. Nah, faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang ingin puasa, maka silakan berpuasa. Barang siapa tidak berpuasa, maka tidak mengapa. Nah. Fahimtum ikhwah? Wadih? Di fase ketiga ini, setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi hukumnya apa? Sunnah. Nah, maka tidak ada puasa wajib, ya, bagi kita kecuali puasa apa? Ramadan. Nah. Baik, kemudian fase keempat atau tahapan yang keempat.
Itu tahapan pada akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi bertekad atau berazam untuk tidak hanya puasa pada hari Asyura saja. Nabi SAW berazam untuk tidak berpuasa pada hari Asyura saja, namun juga menyertakan hari tanggal 9. Namun Nabi SAW ingin berpuasa pada tanggal 9-nya atau hari Tasu'a. Tujuannya apa? Agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya. Agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, ini di akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam, Nabi tidak hanya ingin berpuasa pada tanggal 10, tapi beliau ingin berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya. Ini di akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Keinginan beliau ini didasari dengan agar kaum muslimin tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, beliau berkata, Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis tersebut, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau seandainya aku diberikan usia umur panjang oleh Allah, aku bisa berada pada tahun yang akan datang, la asumanna at-tasi'. Tuh, perhatikan di sini ada nun at-taukid, ya. Nun at-taukid. La asumanna, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 Muharram atau pada hari Tasu'a. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkannya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, kalau seandainya saya berada pada tahun yang akan datang, insyaallah, jika Allah mengizinkan, sumnal yawm at-tasi', maka kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga. Ya. Faqal, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum sampai di bulan Muharram di tahun yang akan datang, beliau alaihi salatu wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamtum ikhwan? Fahamtum? Wadih? Alhamdulillah. Jadi ada berapa tahapan tadi? 4 tahapan. Yang pertama, Nabi berpuasa di zaman jahiliyah. Kemudian yang kedua, beliau datang ke kota Madinah, kemudian melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Kemudian yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, di akhir hayat beliau, Nabi SAW ingin berpuasa pada tanggal 9 Muharram dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, ahibbati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian pembahasan selanjutnya sedikit lagi kita bahas sebelum kita berbuka, yaitu keutamaan puasa Asyura. Ya, keutamaan puasa Asyura. Ya, keutamaan puasa Asyura seperti yang sudah pernah saya sampaikan, hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura. Maka beliau berkata, yukaffiru as-sanatal madiyah. Apa keutamaannya? Dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ini adalah keutamaan puasa Asyura. Nah. Kemudian keutamaan puasa pada tanggal 9 Muharram,
Ya, intinya Nabi SAW memiliki keinginan untuk berpuasa pada hari ke-9 atau hari Tasu'a, bagaimana disebutkan dalam riwayat yang tadi kita bacakan. Ya. Bagaimana tadi riwayat yang kita bacakan, kalau seandainya aku diberikan umur yang panjang, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, kata Nabi SAW. Ya, maka Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, dan ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq, dan selainnya mereka berpandangan bahwa disunnahkan melakukan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus. Karena Nabi SAW melakukan puasa Asyura, dan beliau berniat ingin melaksanakan puasa pada tanggal 9-nya. Ya. Adapun alasan kenapa puasa tanggal 10 Muharram diikuti dengan puasa tanggal 9, yaitu supaya kita tidak tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai orang-orang Yahudi. Di mana orang Yahudi melaksanakan pada tanggal 10-nya saja. Ya. Di mana orang-orang Yahudi melaksanakan puasa pada tanggal 10-nya. Maka Nabi SAW ingin menyelisih orang-orang Yahudi tersebut, sehingga Nabi SAW ingin berpuasa pada tanggal 9 Muharram, ya, dengan tujuan agar kita menyelisihi, yaitu tidak sama dengan orang-orang Yahudi, ya, agar tidak serupa dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar, jadi Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pun berkata, "Annal musyabahata fil umuri adh-dhahirah," bahwasanya menyerupai, ya, dalam perkara lahiriah, ya, turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal. Ya, itu bisa berpengaruh pada keserupaan atau kemiripan pada akhlak dan juga amalan seseorang. Walihada nuhina an musyabahatil kuffar. Oleh karena itu kita dilarang, ya, untuk menyerupai orang-orang kafir. Paham tuh ikhwah? Nah. Baik, tadi itu tentang puasa Asyura dan juga Tasu'a. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang keutamaan puasa Asyura. Ya, yang pertama, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Yang pertama, bahwasanya puasa Asyura dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Ya. Puasa pada hari Asyura aku berharap Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Al-Imam An-Nawawi berkata, keutamaan menghapus semua dosa-dosa kecil, atau boleh dikatakan menghapus seluruh dosa kecuali dosa-dosa besar. Ya, yang maksud menghapus dosa di sini dosa-dosa apa? Dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka kita harus bertaubat. Paham tum? Nah, yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Ya. Ini yang pertama, bahwasanya puasa pada hari Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian yang kedua, Nabi sangat bersemangat untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya. Yang kedua keutamaannya, Nabi SAW sangat bersemangat untuk melaksanakan puasa Asyura. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat, ya, dalam melaksanakan puasa ini, ya, faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi semangatnya daripada di waktu-waktu yang lainnya, ya. Illa hadzal yaum, kecuali pada hari ini, yaitu yaum Asyura. Wa hadha syahr yakni syahrul Ramadan. Dan pada bulan ini yaitu bulan Ramadan. Kalau harinya Nabi SAW semangat adalah pada hari apa? Hari Asyura. Tapi kalau puasa pada bulannya yaitu pada bulan Ramadan. Nah.
Yang kedua yaitu Nabi SAW sangat bersemangat melaksanakan puasa Asyura ini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israil. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israil. Itu yang ketiga, keutamaan yang ketiga tentang hari Asyura ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dan juga Bani Israil. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian yang keempat, ya, tentang keutamaan puasa Asyura, yaitu bahwasanya puasa Asyura dahulu diwajibkan. Ya, yang keempat, bahwasanya dahulu puasa Asyura adalah puasa yang diwajibkan. Dan yang terakhir, bahwasanya puasa Asyura adalah puasa yang jatuh pada bulan haram atau pada bulan Muharram. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan yaitu puasa pada bulan apa? Pada bulan Muharram. Paham tuh ikhwah? Nah, kita sudah bahas tentang sejarah dan juga keutamaan puasa Asyura ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kita tutup majelis kita, kajian kita menjelang iftar ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.